Mas, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang apa sih etika itu? Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukuran baik buruknya manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Penilaian terhadap moral dapat diukur dari kebudayaan setempat. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Ruang lingkup akhlak dalam Islam meliputi akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk dibagi atas akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap bukan manusia. Akhlak terhadap manusia dibagi menjadi akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, akhlak terhadap orang tua, dan akhlak terhadap nabi dan rasul. Sedangkan akhlak terhadap bukan manusia meliputi akhlak terhadap makhluk hidup bukan manusia dan akhlak terhadap benda mati. Selanjutnya, perbedaan akhlak dengan moral dan etika. Yang pertama, dasar penentuan atau standar baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan standar baik dan buruk moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu dasar standar nilai moral dan etika bersifat lokal atau temporal. Sedangkan standar nilai akhlak bersifat universal dan abadi. Konsekuensinya, akhlak bersifat mutlak, sedangkan moral dan etika bersifat relatif atau nisbi. selanjutnya karakteristik etika Islam. Kami saja sendiri menuliskan beberapa karakteristik etika Islam yang dapat membedakannya dengan etika yang lain. Yang pertama, karakteristik etika Islam mengajarkan dan menuntun umat manusia untuk bertingkah baik dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang buruk. Yang kedua, karakteristik etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moralitas dan ukuran baik buruknya perbuatan berasal pada ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang terakhir, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, yang artinya dapat diikuti oleh seluruh umat manusia. Nah, sumber akhlak dan aktualisasi dalam kehidupan apa sih? Sumber akhlak adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan dalam perbuatan sifat baik seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sumber akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengajarkan atau mengarahkan kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran berisikan tentang dua. Yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menyediakan pesan moral atau etika yang harus kita taati dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis adalah perilaku atau perbuatan ketepatan dari sunnah Rasulullah SAW yang dimana kita harus menjalannya dan mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 6. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita tidak boleh menyekutukan atau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, akhlak kepada Rasulullah, yang dimana kita harus mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri, yang dimana kita harus sabar dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang keempat, akhlak terhadap keluarga, yang dimana kita dalam mendidik anak atau keluarga itu harus dengan secara baik dan harus dengan kasih sayang yang penuh. Dan yang kelima, akhlak terhadap makhluk hidup, yang dimana kita harus tidak merusak alam, harus mencintai alam, seperti contohnya tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara berlebihan.
teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.